Soal pertama. Pejabat yang memperoleh kuasa negara untuk mengadakan utang piutang negara adalah A. Menko Perekonomian, B. Menteri Keuangan, C. Menko Kesejahteraan Rakyat, D. Menteri terkait pengguna anggaran. Maka jawabannya B. Menteri Keuangan. Pejabat yang memperoleh kuasa negara untuk mengadakan utang piutang negara adalah Menteri Keuangan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang, investasi, dan barang milik negara atau daerah diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, D. Kepres 80 Tahun 2003. Maka jawabannya C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas, perencanaan, penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang, investasi dan barang milik negara atau daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Soal selanjutnya. Keuangan negara yang dipisahkan adalah keuangan negara yang dikelola oleh A. Bendahara pengeluaran, B. Bendahara selain bendahara umum negara, C. Terpisah dengan keuangan negara yang masih bersifat umum pada perbendaharaan negara, D. Lembaga atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang seperti Perum, Persero, dan PN. Maka jawabannya ya, D. Soal berikutnya. Pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dalam Undang-Undang Perbendaharaan A. Merupakan keharusan yang dilakukan oleh otorisator, B. Merupakan tindakan mengandung risiko tinggi, C. Merupakan salah satu fungsi perbendaharaan, D. Merupakan kewenangan menteri atau pimpinan lembaga. Maka jawabannya C. Merupakan salah satu fungsi perbendaharaan. Pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dalam Undang-Undang Perbendaharaan merupakan salah satu fungsi perbendaharaan. Soal berikutnya. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran keuangannya adalah A. Tetap dijalankan sesuai dengan RAPBN yang diajukan sambil menunggu pembahasan lebih lanjut, B. Dijalankan untuk pos belanja pegawai dan belanja operasional yang sangat penting, C. Menjalankan APBN tahun lalu, D. Mengajukan rancangan APBN yang baru. Maka jawabannya C. Menjalankan APBN tahun lalu. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran keuangannya adalah menjalankan APBN tahun lalu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keuangan negara ditinjau dari cara pengelolaannya dapat dibagi A. Keuangan rutin dan keuangan pembangunan, B. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan, C. Keuangan pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah, D. Keuangan negara dan keuangan daerah. Maka jawabannya B.
keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan. Soal selanjutnya. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah A. Uang negara yang tersedia dalam rekening pemerintah di bank. B. Keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah melalui APBN. C. Keuangan negara dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. D. Hak dan kewajiban pemerintah dalam bidang keuangan. Maka jawabannya B. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah melalui APBN. Soal selanjutnya. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya. B. Presiden. C. Ketua MPR. D. KPK. Maka jawabannya A. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya. Soal berikutnya. Asas kesatuan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas yang lazim diterapkan. Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah A. Pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh bentuk keuangan yang ada. B. Keharusan agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. C. Pengelolaan keuangan negara terpusat pada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. D. Bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan dalam satu kesatuan yang utuh. Maka jawabannya B. Keharusan agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas kesatuan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas yang lazim diterapkan. Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah keharusan agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Oke, soal selanjutnya. Untuk mengatur bidang fiskal dan moneter, perlu ditetapkan kebijakan yang dikoordinasikan antara A. Pemerintah pusat dan bank sentral. B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang terkait. D. Menteri Koordinasi Perekonomian dan seluruh menteri terkait di bawah koordinasinya. Maka jawabannya A. Pemerintah pusat dan bank sentral. Untuk mengatur bidang fiskal dan moneter, perlu ditetapkan kebijakan yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan bank sentral. Soal selanjutnya. Pejabat yang harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran sehingga tercapai kestabilan nilai rupiah adalah A. Presiden bersama-sama kepala daerah. B. Menteri Keuangan. C. Menko Perekonomian. D. Gubernur Bank Sentral. Maka jawabannya D. Gubernur Bank Sentral. Kita ulang ya. Pejabat yang harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran sehingga tercapai kestabilan nilai rupiah adalah Gubernur Bank Sentral. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat antara lain dari A. Sebagian penerimaan asli daerah diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai kontribusi daerah dalam pembangunan negara. B. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
C. Pemerintah pusat turut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. D. Adanya lalu lintas keuangan pusat dan daerah melalui bank sentral. Maka jawabannya B. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat antara lain dari pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Oke, selanjutnya. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah. A. Berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan. B. Setelah mendapat persetujuan DPR. C. Setelah mendapat persetujuan DPRD. D. Berdasarkan instruksi Presiden. Maka jawabannya ya, B. Setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam hubungan dengan perusahaan milik swasta, pemerintah dimungkinkan memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta dengan pertimbangan A. Hanya kepada perusahaan ekonomi lemah. B. Pinjaman tersebut disertai agunan atau jaminan. C. Perusahaan swasta tersebut mengalami kebangkrutan atau pailit. D. Untuk penyelamatan perekonomian nasional. Maka jawabannya D. Untuk penyelamatan perekonomian nasional. Dalam hubungan dengan perusahaan milik swasta, pemerintah dimungkinkan memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta dengan pertimbangan untuk penyelamatan perekonomian nasional. Soal berikutnya. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dalam rangka A. Kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara. B. Mengelola keuangan negara yang paling menguntungkan bagi negara. C. Menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. D. Mengurangi risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan negara. Maka jawabannya C. Menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.